selamat datang di video pembelajaran di YouTube channel aku. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dalam kajian kebahasaan, yaitu proses pembentukan bunyi. Mengapa ini penting? Karena ketika kita berbicara, kita sebenarnya sedang menggunakan serangkaian proses biologis dan mekanis yang sangat kompleks. Setiap kata yang kita ucapkan adalah hasil kerjasama yang luar biasa dari paru-paru, pita suara, dan berbagai organ yang ada di dalam mulut kita. Melalui pembahasan kali ini, kita akan lebih mudah mendalami fonetik dan fonologi dari dua cabang penting dalam linguistik. Nah, apa itu bunyi bahasa? Bunyi bahasa atau speech sounds adalah hasil dari udara yang dihembuskan dari paru-paru, kemudian diolah dan dimodifikasi oleh organ-organ bicara kita yang hingga menjadi satuan bunyi yang bermakna. Nah, dalam kajian linguistik, bunyi dibedakan menjadi dua pendekatan besar. Yang pertama, ada fonetik, yaitu yang mempelajari bunyi secara fisik, bagaimana bunyi itu diproduksi, disalurkan, dan diterima. Yang kedua, fonologi, yang mempelajari bunyi sebagai sistem dalam bahasa, bagaimana bunyi berfungsi dalam membedakan makna kata. Sistem produksi bunyi manusia. Proses pembentukan bunyi dimulai dari sistem pernafasan, khususnya paru-paru, yang menyediakan energi yang berupa udara. Udara ini mendorong ke atas melalui trakea menuju ke laring. Di dalam laring terdapat pita suara yang akan menentukan apakah bunyi yang dihasilkan itu bersuara atau tak bersuara. Jadi sistemnya, jalur udara dari paru-paru menuju ke pita suara, lalu ke mulut. Tiga komponen utamanya yaitu paru-paru yang sebagai sumber udara, yang kedua ada laring dan pita suara sebagai fonasi, dan yang ketiga ada rongga artikulasi, yaitu atau artikulasi. Selanjutnya, udara yang telah melewati pita suara akan sampai ke rongga artikulasi, yaitu rongga mulut dan hidung, tempat bunyi dibentuk dan dimodifikasi di daerah sini. Jadi proses ini mencangkup 3 tahap utama. Yang pertama ada subglotal atau paru-paru sebagai sumber udara. Yang kedua ada glotal atau pita suara sebagai sumber suara. Yang ketiga ada supraglotal, yaitu rongga mulut dan hidung sebagai tempat artikulasi. Selanjutnya yaitu fungsi pita suara. Salah satu penentu utama faktor karakter bunyi adalah pita suara. Jika pita suara terdengar atau bergetar atau bersuara disebut voice. Contohnya B, D, dan G. Jika pita suara tidak terdengar, maka bunyi tersebut disebut dengan tak bersuara atau voiceless. Contohnya seperti P, T, dan K. Mari kita coba bersama-sama. Coba letakkan tangan kalian di leher kalian dan ucapkan beberapa huruf sini. Saya terlebih dahulu ya. Letakkan tangan kalian di leher kalian. Z, Z, Z. Oke, selanjutnya ada S, S, S. Selanjutnya ada D, D,
D. Yang terakhir ada T. 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 Nah, pada Z, kalian akan merasakan getaran. Tetapi pada S, tidak ada getaran. Nah, itulah perbedaan antara bunyi bersuara dan tak bersuara. Selanjutnya, organ artikulasi. Setelah udara melalui pita suara, ia akan menuju rongga artikulasi, tempat bunyi dibentuk lebih lanjut. Di sini terdapat dua jenis organ artikulasi. Yang pertama, ada artikulator aktif, yaitu organ yang bergerak seperti lidah, bibir bawah, dan anak lidah. Yang kedua, ada artikulator pasif, yaitu organ yang tidak bergerak atau diam seperti langit-langit keras, gigi atas, dan bagian belakang tenggorokan. Contohnya, untuk menghasilkan bunyi T, ujung lidah menyentuh langit-langit keras. Dan untuk F, bibir bawah menyentuh gigi atas. Selanjutnya ada tempat artikulasi. Tempat artikulasi adalah lokasi yang spesifik di dalam mulut atau tenggorokan yang dimana udara dihambat atau dimodifikasi untuk membentuk bunyi. Beberapa tempat artikulasi umum, yang pertama yaitu ada bilabial, yaitu dua bibir seperti pada huruf P dan W. Yang kedua ada labiodental, bibir bawah dan gigi atas seperti pada huruf F dan juga V. Selanjutnya alveolar, ujung lidah dan gusi atas seperti T, D, dan N. Yang keempat ada velar, belakang lidah dan langit-langit lunak seperti pada huruf K dan G. Yang terakhir ada glotal, yaitu pita suara itu sendiri, seperti pada kata H. Nah, pengetahuan ini berguna untuk membedakan bunyi antar bahasa. Ya, misalnya, mengapa orang Indonesia kadang kesulitan mengucapkan T pada dalam bahasa Inggris. Selanjutnya, ada cara artikulasi. Selain tempat, bunyi juga dibedakan berdasarkan cara artikulasinya, yaitu bagaimana udara dimanipulasi ketika dikeluarkan dari mulut atau hidung. Jenis-jenis artikulasi antara lain yaitu yang pertama ada plosive atau lutepan. Udara ditahan lalu dilepaskan secara tiba-tiba. Contohnya P, B, T, dan D. Yang kedua ada frikatif atau gesekan. Udara dipaksa melewati celah sempit sehingga menghasilkan gesekan. Contohnya F, S, dan H. Yang ketiga ada nasal. Udara diarahkan keluar melalui hidung. Contohnya M, N, dan N, seperti pada kata bang. Yang keempat ada afrikatif, yaitu kombinasi plosive dan frikatif, seperti pada huruf C dalam kata cinta. Yang kelima ada lateral, yaitu udara yang keluar dari samping lidah, seperti I. Yang terakhir ada aproksiman, yaitu hambatan udara yang sangat minim. Contohnya W dan Y. Sekarang, mari kita latihan singkat tentang bunyi bahasa.
Oke, kita akan praktikkan bersama bunyi-bunyi contoh-contoh ini secara perlahan. Pertama yaitu ada P. 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 Silahkan kalian coba. Oke, selanjutnya ada B. 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 Coba kalian. Oke, selanjutnya yaitu T. 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 Kalian selanjutnya? Selanjutnya yang terakhir, ada yang keempat, yaitu ada D. 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 Kalian coba? Oke, selanjutnya ada K. 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 Kalian? Oke, yang terakhir ada G. 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 Kalian? Oke, bagus semua. Jadi, pada huruf P dan B, yaitu adalah letupan tak bersuara atau bilabial. Selanjutnya itu ada T dan D, itu adalah letupan tak bersuara atau alveolar. Dan untuk yang terakhir yaitu K dan G adalah letupan bersuara atau velar. Nah, setiap pasangan ini memiliki tempat artikulasi yang sama, namun berbeda pada keberadaan getaran pita suara. Mari kita simpulkan pembahasan kita pada hari ini. Kita sudah belajar tentang proses pembentukan bumi yang terdiri dari 3 tahap utama. Yang pertama yaitu sumber udara yang berasal dari paru-paru. Yang kedua yaitu fonasi yang berasal dari pita suara. Yang ketiga, artikulasi yang ada di rongga mulut dan hidung. Bunyi dapat diklasifikasikan berdasarkan yang pertama, apakah suara itu bersuara atau tidak bersuara. Yang kedua, tempat artikulasinya. Dan yang ketiga, yaitu cara artikulasi. Pengetahuan ini bukan hanya penting untuk studi linguistik, tapi juga sangat berguna bagi guru bahasa, pengajar fonetik, bahkan untuk kita sebagai pembelajar bahasa asing. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran pada kali ini. Semoga materi yang kita bahas hari ini bisa menambah pemahaman kalian tentang bagaimana bunyi bahasa bisa terbentuk. Jangan lupa untuk klik like jika kamu suka video ini bermanfaat untuk kalian. Tulis komentar atau pertanyaan di bawah jika kalian ingin bertanya sesuatu. Dan juga subscribe untuk mendapatkan video pembelajaran lainnya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.